Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Prayogo Trihandono, NIM 2020012015, Teknik Industri kelas A dari kelompok 2A. Di sini saya akan menyampaikan mengenai mesin bubut berdasarkan kegunaan dan karakteristik pengerjaannya, serta bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya. Pengertian mesin bubut. Mesin bubut adalah mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang berputar. Fungsi utama dari mesin bubut adalah memegang dan memutar benda kerja guna melakukan operasi permesinan. Kegunaan mesin bubut adalah untuk menghasilkan benda-benda berpenampang silindris seperti contoh poros bertingkat, poros lurus, poros beralur, poros tirus, berulir, dan berbagai bentuk bidang permukaan silindris lainnya. Bagian-bagian dari mesin bubut. Yang pertama, kepala tetap. Kepala tetap inilah yang memutarkan benda kerja yang di dalamnya terdapat transmisi roda gigi. Letaknya ada di sebelah kiri mesin. Pada bagian ini juga terdapat berbagai bagian mesin guna memudahkan saat bekerja. Bagian mesin tersebut antara lain plat mesin, cakra bertingkat, engkol, pengatur pemasangan roda gigi, dan motor penggerak mesin. Pada kepala tetap, pekerja memasang alat pemegang benda kerja sehingga aman saat pengerjaan. Alat pemegang tersebut dinamakan cekam. Cekam sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu cekam rahang 3 dan cekam rahang 4. Kemudian ada kepala lepas. Bagian ini berfungsi sebagai penopang benda kerja yang panjang. Letaknya di sebelah kanan mesin. Saat mengerjakan benda yang panjang, kemungkinan besar akan terjadi bengkok, sehingga dibutuhkan topangan di kedua sisi, yaitu kepala tetap dan kepala lepas. Kemudian ada alas mesin. Alas mesin berfungsi sebagai tempat dudukan kepala lepas, dudukan eretan, dan dudukan penyangga diam. Kemudian ada eretan. Pengertian eretan adalah sebuah alat yang digunakan untuk melakukan proses pemakanan benda kerja dengan menggerakkannya ke kiri dan ke kanan di sepanjang meja. Jenis-jenis mesin bubut. Jenis-jenis mesin bubut dibedakan berdasarkan dimensi dan berdasarkan prinsip kerjanya. Yang pertama, jenis mesin bubut berdasarkan dimensinya. Pertama, ada mesin bubut ringan. Mesin bubut ringan ini memiliki ukuran yang kecil dan sederhana dengan panjang maksimum 1200 mm. Direkomendasikan untuk membuat objek yang berukuran kecil dan ringan. Mesin ini sangat cocok untuk media latihan karena tidak memerlukan ruangan besar, mudah dibawa, mini, dan bobotnya pun ringan. Yang kedua, ada mesin bubut sedang. Mesin bubut ini bisa untuk membuat material dengan diameter hingga 200 mm dan panjang 100 mm. Konstruksinya lebih detail dan dilengkapi dengan peralatan khusus. Diperuntukkan untuk pekerjaan yang mempunyai banyak variasi dan membutuhkan ketelitian. Yang ketiga, ada mesin bubut standar. Pada dasarnya mesin bubut ini memiliki komponen sama seperti mesin bubut lainnya. Akan tetapi mesin ini dilengkapi dengan pendingin, rem, lampu kerja, dan penampung beram. Ukurannya lebih besar dan lebih berat, sehingga jenis ini paling banyak digunakan oleh pelaku industri rumahan. Kemudian yang keempat ada mesin bubut meja panjang. Mesin ini cocok digunakan untuk mengerjakan berbagai pekerjaan yang panjang dan besar seperti bahan roda gigi dan lainnya. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Noprianus Mali, NIM 2019-01-2023. Di sini saya akan menjelaskan persettingan benda kerja. Persettingan benda kerja. Sebelum masuk dalam pembahasan persettingan benda kerja, terlebih dahulu saya akan menjelaskan jenis-jenis cekam pada mesin bubut. Pada umumnya dan yang banyak digunakan itu terdiri dari dua jenis, yaitu cekam rahang 3 dan cekam rahang 4.
Kedua jenis ini memiliki fungsi yang berbeda. Untuk cekam rahang 3 dapat bergerak bersamaan ketika mesinnya diputar. Karena gerak rahang bersamaan, cekang ini cocok untuk benda bernampang segitiga, segi 5, dan segi 6. Pada cekam rahang 4, rahang pada jenis ini bergerak secara menyendiri. Oleh karena itu, untuk menjepit benda kerja keempat, rahang harus digerakkan karena satu persatu rahangnya bergerak sendiri. Cekam rahang 4 sangat cocok untuk menjepit benda kerja yang tidak beraturan. Setelah kita mengetahui jenis cekam yang ada pada mesin bubut, sekarang kita masuk pada persettingan mesin bubut. Yang pertama, memasang benda kerja pada cekam dengan posisi rata beraturan benda kerja dengan benda yang terjepit atau terkunci oleh cekam. Pada saat pemasangan sebaiknya diberi toleransi agar benda kerja terkunci secara kencang, yaitu dengan mengunci benda kerja sepanjang 15-20 mm dari ujung cekam sampai dalam bubut benda kerja. Perkenalkan, saya Muhammad Haris Setiawan, NIM 202001202 dari kelas Teknik Industri A. Di sini saya akan menjelaskan tentang dial benda kerja pada mesin bubut dan persettingan pahat pada mesin bubut. Dial benda kerja pada mesin bubut. Dial indikator adalah alat pembanding yang banyak digunakan di industri pemesinan, terutama pada bagian pengukuran. Dial indikator digunakan untuk mengetes penyimpangan kecil pada bidang datar, bulat, atau permukaan lengkung. 1. Pastikan benda kerja dalam keadaan bersih agar dihasilkan pengukuran yang akurat. 2. Pasang sensor indikator pada benda kerja. Posisikan dalam keadaan menekan benda kerja. 3. Posisikan angka dial indikator pada posisi 0 atau putar dial indikator untuk mendapatkan angka 0 pada dial indikator. 4. Kemudian putar benda kerja dan lihat toleransi penyimpangannya. 5. Pukul-pukul ujung benda kerja dengan perlahan untuk mendapatkan tingkat penyimpangan yang mendekati 0 pada dial indikator. Persettingan pahat pada mesin bubut. Pahat bubut merupakan alat logam dengan ujung yang tajam di salah satu ujungnya yang digunakan untuk memotong, mengukir, atau memotong benda kerja. 1. Letakkan pahat pada posisi siap dijepit pada tool post. 2. Atur tinggi pahat sehingga mendekati titik senter untuk memudahkan penyetelan. Contohnya menggunakan ganjal. 3. Putar 3 baut tool post yang akan mengikat pahat secara bergantian hingga menyentuh atau mendekati pahat. 4. Kencangkan sedikit demi sedikit 3 baut pengikat pahat secara bergantian. 5. Pastikan ketiga baut tersebut memiliki tekanan yang sama dalam penjepitan pahat bubut. 6. Pastikan mata sayat pada pahat dalam posisi setinggi senter. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video. Sekian.